Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor beserta para Wakil Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang kami hormati, para pejabat, dosen, dan karyawan yang kami hormati, saudara-saudara mahasiswa dimanapun berada yang kami sayangi. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selanjutnya Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Dan pada kesempatan ini perlu saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa UAD dimanapun berada bahwa perkuliahan akan dimulai pada tanggal 21 September dan insya Allah akan berakhir tanggal 9 Januari 2021. Nah, oleh karena itu perlu kami sampaikan khususnya tentang mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pada semester gasal ini ada 4 mata kuliah. Yang pertama adalah Ulumul Quran dan Ulumul Hadis. Lalu yang kedua, akidah Islam. Yang ketiga, akhlak. Yang keempat, Islam interdisiplin ilmu. Nah, perlu kami sampaikan 4 mata kuliah yang ditempatkan di semester gasal ini. Perlu saya sampaikan sedikit penjelasan. Yang pertama, mata kuliah Ulumul Quran, Ulumul Hadis. Pertanyaannya, mengapa Ulumul Quran, Ulumul Hadis ini disampaikan atau diberikan kepada mahasiswa? Karena mahasiswa kita, mahasiswa muslim, muslimat, walaupun ada mahasiswa yang beragama selain Islam juga mendapatkannya sebagai suatu kerangka ilmu yang harus dipahami. Wabil khusus adalah mahasiswa yang beragama Islam. Mengapa perlu ini diberikan mata kuliah ini? Karena kita sebagai muslim sudah paham bahwa Al-Quran adalah sumber yang pertama ajaran Islam, pedoman hidup muslim dan muslimat. Lalu sumber yang kedua adalah hadis. Nah, oleh karena itu diberikan Ulumul Quran, Ulumul Hadis ini sebenarnya sifatnya sebagai pengantar. Karena kalau kita bicara tentang Ulumul Quran, Ulumul Hadis itu menjadi suatu jurusan tersendiri dan bisa ditempuh berpuluh tahun. Ya. Oleh karena itu Ulumul Quran, Ulumul Hadis yang diberikan ini masih sifatnya pengantar. Sebagai muslim dan muslimat harus memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup yang utama atau yang pertama. Ini memang harus kita pahami walaupun tidak secara mendalam. Paling tidak kita bisa memahami bagaimana proses yang harus kita tempuh untuk memahami Al-Quran itu secara luas, mendalam dan holistik. Karena ada piranti-piranti ilmu yang berkaitan dengan itu. Nah, Ulumul Quran maupun Ulumul Hadis ini diberikan sekali lagi sifatnya pengantar. Makanya titik tekannya nanti secara global akan disampaikan ya tentang sejarah
turunnya Al-Quran, maupun juga sejarah pembukuannya, sampai dibukukan, lalu sampai kepada kita sekarang ini, ya, yang dikenal dengan Mushaf Utsmani, ya, yang disusun pada zaman pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Lalu selanjutnya juga akan diberikan tentang asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya Al-Quran itu, ya, harus dipahami, ya, memang terkait dengan kondisi pada saat itu dan juga terkait juga dengan kondisi yang sekarang kalau kita melihat, ya, asbabun nuzul. Setelah itu nanti akan diberikan juga, ya, tentang kemukjizatan Al-Quran itu. Baik kemukjizatan, walaupun memang Al-Quran itu adalah mukjizat yang terbesar, tapi ada, ya, mukjizat-mukjizat khusus yang akan disampaikan juga nanti di dalam perkuliahan, ya. Ada aqsamul Quran dan lain-lain, itu akan diberikan. Demikian juga hadis, ya. Hadis Nabi ini harus juga dipahami, ya, asbabul wurudnya, sebab-sebab Nabi mengeluarkan satu statement, sebab-sebab Nabi menjawab suatu pertanyaan umpamanya dari masyarakat yang bertanya, ya. Ada memang sebab-sebab Nabi mengeluarkan pernyataan, sebab-sebab Nabi memberikan jawaban, memang ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mempelajari tentang asbabul wurud ini sangat penting, seperti juga mempelajari tentang sebab-sebab diturunkannya Al-Quran, ya, sebagai jawaban terhadap persoalan-persoalan yang hidup pada kala itu, dan juga sebagai jawaban juga, ya, persoalan-persoalan hidup pada masa kini dan yang akan datang. Nah, itu saya pikir selintas, ya, tentang pentingnya memahami ulumul Quran dan ulumul hadis. Ini juga dalam rangka kita, ya, memenuhi kewajiban kita di dalam mengimani Al-Quran. Karena dalam mengimani Al-Quran itu ada proses yang harus kita tempuh. Kalau kita mau mengimani Al-Quran itu secara efektif, ya, paling tidak yang pertama kita memahami Al-Quran itu firman Allah, bukan karangan Nabi Muhammad, bukan. Lalu yang kedua, kita meyakini bahwa Al-Quran itu, ya, kebenarannya bersifat mutlak, sehingga kita tidak boleh meragukannya. Ya, kalau otak kita ragu, maka perlu kita mempelajarinya secara lebih baik, gitu. Jadi bukan salah Al-Quran, tapi mungkin otak kita yang belum bisa memahami. Makanya ada approach metodologi pemahaman Al-Quran itu juga akan diberikan nanti dalam mata kuliah ulumul Quran. Lalu yang ketiga, kita meyakini bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup, sebagai way of life itu bersifat universal. Jadi yang dimaksud dengan universal di situ adalah bahwa Al-Quran itu tetap, ya, bisa dijadikan, ya, dasar untuk menyelesaikan persoalan hidup manusia sepanjang zaman, seumur dunia ini. Lalu yang kedua, yang dimaksud universal di sini adalah bahwa Al-Quran itu petunjuk secara umum bagi manusia, hudal linnas, bukan hanya hudal lil mu'minin, hudal lil muttaqin, bukan. Nah, itu. Lalu selanjutnya ada sikap kita dalam mengimani Al-Quran itu, sikap yang ketiga, bahwa, ya, maaf, yang keempat, ya, kita harus meyakini bahwa belajar, membaca dan memahami Al-Quran itu, ya, adalah kewajiban mutlak bagi setiap muslim dan muslimat. Nah, ulumul Quran ini akan mengantarkan kita ke sana. Bagaimana proses kita memahami Al-Quran itu, ada metode-metode yang harus kita tempuh dalam memahami Al-Quran. Lalu yang terakhir dalam mengimani Al-Quran itu, ya, kita harus punya rasa kewajiban
dalam rangka apa? Memelihara, menghormati, melindungi Al-Quran itu dari campur tangan dan pelecehan siapapun. Saya pikir itu sedikit terkait dengan ulumul Quran. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya nanti para mahasiswa saya harapkan untuk membaca buku ya rujukan wajib ya yang telah ditetapkan oleh LPSI, Ulumul Quran, ya kuliah Ulumul Quran yang disusun dikarang oleh Profesor Dr. Yunahar Ilyas LCMA almarhum. Ya. Lalu selanjutnya ya adalah mata kuliah akidah Islam. Nah, kita kenal akidah Islam ini, kenapa ini harus diberikan? Karena dalam konteks yang pokok ajaran Islam dalam perspektif Muhammadiyah, pokok ajaran Islam itu ada 4. Yang pertama akidah atau tauhid, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak, yang keempat muamalah. Dan muamalah ini masih banyak rangkaiannya, yang termasuk muamalah itu masih banyak, pendidikan, sosial, budaya, politik, dan seterusnya. Nah, lalu terkait dengan akidah sebagai pokok ajaran Islam yang pertama, ya inti dari iman itu adalah akidah. Nah, oleh karena itu atau tauhid, istilah lain dari akidah adalah tauhid. Ini diberikan agar kita bisa memahami tauhid itu secara benar, tepat, luas, komprehensif. Ya, paling tidak dengan memahami tauhid ini, maka kita bisa eksis sebagai ya muslimat yang bertauhid. Ya, hidup kita ini sesuai dengan ya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam memahami tauhid ini atau akidah ini paling tidak ada 4 pendekatan, itu nanti akan disampaikan di situ. Ya, yang pertama adalah tauhid rububiyah, kedua tauhid uluhiyah, ketiga tauhid asma wa sifat, yang keempat tauhid mulkiyah. Nah, 4 pendekatan pemahaman tentang ketauhidan ini atau keimanan kepada Allah ini sangat urgen untuk dipahami. Ya, kita tidak cukup hanya mengatakan percaya kepada Allah, tapi bagaimana sikap percaya kita, ya supaya ya kepercayaan itu bisa terinternalisasi ya di dalam realitas kehidupan kita. Umpamanya saya ambil satu contoh tentang apa? Tauhid rububiyah. Jadi tauhid rububiyah ini ya meyakini tentang keesaan Allah, bahwa hanya Allah yang maha kuasa menciptakan, ini kata kuncinya. Kedua, memiliki. Yang ketiga, mendidik, mengatur, memelihara. Yang keempat, alam. Nah, ini kata kunci dalam pengertian tauhid rububiyah. Jadi ya kita diciptakan, termasuk kita ini adalah subsistem dari alam. Pertanyaannya, alam itu apa? Kullu ma siwallahu fahuwa alam. Selain dari Allah itu adalah alam. Makanya pembagiannya banyak. Ya, kalau dari periodisasi ada alam dunia, ada alam akhirat. Kalau dari sifatnya ada yang konkret, ada yang abstrak. Kalau dari sisi macamnya banyak. Ada alam manusia, ada alam hewan, ada alam nabati, dan seterusnya. Bumi, langit, jagat raya ini adalah alam. Nah, semuanya diciptakan, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus adalah manusia. Ya. Alam ini semuanya, bumi beredar mengelilingi sumbunya. Ini bukan hukum alam, itu hukum Allah. Alam ini tunduk kepada hukum Allah. Demikian juga ya alam yang paling sempurna di antara alam-alam yang lain dari sisi perangkatnya adalah manusia. Nah, kita diciptakan, dimiliki sepenuhnya oleh Allah, diatur, dipelihara oleh Allah. Oleh karena itu, ya kalau orang bertauhid dia harus sadar bahwa dirinya adalah milik Allah. Jadi tidak boleh menggunakan hidup ini sesuai dengan kehendak hawa nafsu,
tetapi sebaliknya harus sesuai dengan kehendak pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah pentingnya, ya, di UAD diberikan akidah Islam atau tauhidullah. Ini membantu kita untuk memahami keyakinan kita tentang keesaan Allah, supaya keyakinan kita terhadap keesaan Allah itu bermakna di dalam setiap gerak langkah kehidupan kita. Nah, itu. Lalu yang menjadi rujukan yang harus dibaca, yang kita wajibkan, ya, adalah kuliah akidah. Penyusunnya sama, ya, dengan Ulumul Quran itu Profesor Dr. Yunahar Ilyas LCMA. Silahkan itu dibaca buku itu, ya, dipahami dengan baik. Insya Allah nanti akan paham akidah secara baik. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah akhlak. Nah, kalau kita berbicara akhlak, kembali lagi, kenapa ini diberikan? Sudah barang tentu agar kita bisa mengangkat martabat kita sendiri menjadi manusia yang paling mulia di hadapan Allah. Karena kemuliaan manusia, kemuliaan seorang muslim maupun muslimat itu tidak ditentukan oleh harta yang melimpah ruah, tidak, tapi ditentukan seberapa jauh akhlaknya, ya, kepada Allah dan kepada sesama manusia, bahkan alam sekitar. Nah, oleh karena itu, kalau manusia kehilangan akhlak yang mulia, maka martabatnya akan rusak, martabatnya akan jatuh, bahkan lebih rendah dari binatang sekalipun. Nah, oleh karena itu, ya, kuliah akhlak ini sangat penting untuk dipahami, ya, oleh para mahasiswa. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang akhlak, kutubnya, ya, paling tidak ada 3. Ya, akhlak secara vertikal kepada Allah. Lalu yang kedua, akhlak secara horizontal kepada sesama manusia. Lalu yang ketiga, akhlak secara diagonal dengan alam sekitar kita. Bagaimana akhlak kita terhadap bumi supaya kita jangan jadi perusak bumi. Bagaimana akhlak kita kepada alam nabati. Bagaimana akhlak kita terhadap alam hewani, dan seterusnya. Bahkan maaf, terhadap alam hewani umpamanya, bahkan ada seorang wanita masuk neraka gara-gara dia tidak berakhlak kepada hewan. Wabil khusus ada seekor kucing. Dulu pernah terjadi pada zaman Nabi. Ada seorang wanita, ya, setelah dia menggoreng ikan, memasak ikan begitu, lalu ditaruh di meja, ditinggalkan keluar. Lalu kesempatan, ya, ibu keluar itu dijadikan kesempatan oleh kucing, lalu dimakanlah ikan itu. Ya, tinggal tulang-tulangnya. Ya, begitu ibu itu masuk, ya, habislah ikannya. Akhirnya kucingnya ditangkap, dikurung. Tidak diberi makan dan tidak dilepas untuk makan, cari makan sendiri. Lalu Nabi menyatakan, ya, seorang wanita itu masuk neraka karena dia telah menyiksa seekor kucing. Nah, ini hanya satu contoh. Jangankan sesama manusia. Nah, oleh karena itu, akhlak ini sangat penting untuk dibaca, dipahami, dan didalami. Ya, nanti diinternalisasikan dalam kehidupan kita. Wabil khusus adalah mahasiswa. Bagaimana akhlak sebagai seorang mahasiswa? Bagaimana akhlak pergaulan muda-mudi? Ya, ini semuanya lengkap, ya, di dalam buku yang akan diwajibkan saudara membacanya. Ya, baik akhlak terhadap diri pribadi yang tidak kurang dari 21 macam, akhlak terhadap keluarga, ya, akhlak terhadap tetangga, akhlak terhadap masyarakat, ya, akhlak terhadap pemimpin, lalu akhlak terhadap alam sekitar yang saya kemukakan tadi. Nah, disinilah letak pentingnya, ya, kita memahami akhlak ini supaya kita betul-betul, ya, berselendangkan akhlakul karimah kapanpun, dimanapun kita berada. Di sini letak
urgensinya mahasiswa diberikan mata kuliah akhlak. Ini bukunya yang perlu dibaca. Judulnya Kuliah Akhlak. Ya, diterbitkan oleh Pers UAD. Ini bisa dibaca, ya. Nanti tidak ada ruginya ini memiliki buku ini. Ya, bisa menjadi pedoman bacaan di tengah keluarga, ya, agar keluarga kita memahami akhlak secara baik, secara luas, ya. Lalu selanjutnya mata kuliah yang keempat adalah mata kuliah Islam interdisiplin. Diistilahkan begitu. Jadi mata kuliah ini diberikan agar kita adik mahasiswa secara khusus ya tidak beranggapan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu terpisah dengan Islam. Oh tidak. Jadi Islam dan teknologi itu merupakan satu kesatuan dengan Islam. Oleh karena itu kita disuruh belajar ya bukan saja syariat Islam tapi juga diperintahkan untuk mempelajari alam semesta ini. Bahkan dirimu sendiri. Di dalam Al-Quran disebutkan wa fi anfusikum afala tatafakkarun. Mengapa kamu tidak berpikir tentang diri kamu sendiri? Ini pentingnya kita belajar biologi. Nah, oleh karena itu ya diberikan mata kuliah ini agar kita paham bahwa kewajiban ya kita menuntut bukan saja syariat Islam yang kita tuntut, tapi juga kewajiban menuntut sains dan teknologi harus dikuasai. Ya, kalau Islam tidak menguasai teknologi, maka Islam akan jauh ketinggalan dari negara-negara yang mayoritas mungkin penduduknya tidak beragama Islam. Nah, pertanyaannya, bagaimana Islam dan teknologi? Nah, dalam pandangan Islam bahwa ingat Al-Quran, hadis itu bukan teknologi, ya bukan ilmu pengetahuan. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Di samping sebagai way of life, tapi sumber dari ilmu pengetahuan. Karena Al-Quran dan Sunnah itu berbicara tentang fenomena alam dan seterusnya. Nah, oleh karena itu malah kita ditantang juga di dalam Al-Quran. Ya ma'saral jinni wal ins, in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard, famfuzu, wala tanfuzuna illa bisultan. Hai manusia, ya, kalau kamu mau ya menembus langit itu silahkan. Kalau kamu mengadakan survei terhadap benda-benda angkasa itu silahkan. Tapi kamu tidak akan mampu illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan ilmunya Allah. Ya, oleh karena itu ilmunya Allah ini harus kita miliki agar kita memiliki kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu mari dengan mempelajari ya Islam interdisiplin, ya memang paling tidak untuk sementara ini kita mengintegrasikan antara ya Islam dan ilmu pengetahuan, ya. Tetapi sesungguhnya tidaklah selalu demikian. Karena tadi saya katakan bahwa Al-Quran dan Sunnah itu sumber ilmu pengetahuan. Dari sanalah kita gali ilmu pengetahuan itu. Bukan sekedar diintegrasikan toh. Yang sudah berjalan oke kita integrasikan. Tapi yang akan datang justru ya Al-Quran itu difahami kemukjizatannya luar biasa. Itu. Berdasarkan itulah kita lalu menciptakan sains dan teknologi. Nah, oleh karena itu namanya sains dan teknologi itu adalah sangat tergantung atas daya kemampuan nalar manusia, makanya sifatnya kebenarannya bersifat relatif. Sumbernya bersifat tetap. Sumber ilmu pengetahuan Quran dan Sunnah itu bersifat tetap. Tapi hasil penggalian ya sumber ilmu pengetahuan itu adalah otak manusia itu terbatas. Sehingga kebenaran saintek dan kebenaran ilmu pengetahuan itu berbeda sifatnya. Kebenaran Al-Quran, kebenaran Sunnah itu sifatnya absolut.
tetap tidak akan pernah berubah. Ya kan? Walaupun ada memang peluang untuk membuka akal kita, karena ada ayat-ayat bersifat zanni di situ. Sedangkan kebenaran ilmu pengetahuan itu bersifat relatif. Ya, kalau ada kebenaran sekarang, mungkin kebenaran penemuan sekarang itu bisa dihapus oleh ya penemuan saintek yang lebih canggih pada puluhan atau bahkan ratusan tahun yang akan datang. Kita ambil satu contoh lah. Sekian abad yang lalu, ya mungkin tahun 500-an, ya mungkin alat tulis menulis itu, mesin ketik itu yang tercanggih. Tapi sekarang sudah tidak up to date lagi, ya sudah era komputerisasi. Mungkin komputerisasi sekarang ini akan bisa dibatalkan oleh penemuan yang lebih canggih ratusan tahun yang akan datang. Allahu a'lam, kita tidak tahu. Yang jelas kebenaran ilmu pengetahuan itu bersifat relatif, karena dia relatif maka sifatnya berkembang terus. Nah gitu. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan dengan harapan, ya kami mengharapkan kepada seluruh mahasiswa untuk bisa mengikuti mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, wabil khusus adalah 4 materi pokok yang tadi saya sampaikan, ulumul Quran, ulumul hadis, itu jadi 1, lalu yang kedua akidah Islam, yang ketiga akhlak, yang keempat Islam interdisiplin. Ya, dengan harapan sekali lagi silahkan aktif kuliah, walaupun maaf, aturan di universitas bahwa minimal 75% masuk bisa ikut ujian. Kalau tatap mukanya 14 kali, maka minimal 11 kali. Tapi jangan diambil minimalnya, justru kita harus berjuang bagaimana supaya full 14 kali ya tatap muka, walaupun mungkin tidak langsung, ya. Karena insya Allah ini perkuliahan kita masih bersifat online atau daring. Mudah-mudahan aja ke depan ya bisa offline. Untuk sementara kita masih ya kuliah dengan sistem ya online. Nah, kami harapkan sekali lagi ikuti kuliah ini dengan penuh keikhlasan, penuh semangat, insya Allah Anda akan sukses. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian seluruh mahasiswa, bahkan mungkin seluruh dosen yang mendengarkan apa yang saya sampaikan, kami ucapkan terima kasih. Ya, kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.